Oke, kita akan lihat keadaan gedung gereja, ruangan gereja setelah gempa yang berapa bulan yang lalu mengguncang Sulawesi Barat, tepatnya di Kota Mamuju dan Majene Sulbar. Oke. Ini bagian toiletnya. Retak bagian sini. Tadinya ini tembus, tapi karena bagian dalam sudah diplester jadinya cuma begini saja. Kalau dilihat dari sini sudah tidak tembus keluar. Ya, ini bagian toilet. Ini juga rusak. Kita masuk ke dalam. Kita mulai di pintunya juga rusak, bagian kuncinya juga lepas, bagian atas juga lepas. Lesnya ini jatuh, yang harusnya di sini, tapi dia jatuh karena getaran. Kita mulai di sisi sebelah kiri. Ini penampakan sisi sebelah kiri. Ini tepatnya di bawah tangga ke balkon, dan di bawah tangganya itu sudah retak. Ya, sepanjang tangga itu retak semua. Dindingnya juga retak. Dulunya juga ini tembus sampai keluar, cuma karena ada bangunan di sebelah, bangunan sementara untuk kami bisa beribadah dan tidak lagi beribadah di tenda. Jadi kalau dilihat dari dalam ruangan keluar itu sudah tidak tembus bagian sebelah kiri, sebagian di atas ya, sampai di atas. Dan ini plafon-nya juga itu sudah bergeser dari tempatnya. Jadi antara dinding dengan gipsum plafon-nya itu sudah sangat ada jarak, kira-kira 3-4 cm. Dia bergeser dari yang dia bergeser dari tempatnya. Ini juga semuanya retak juga. Dan ini lantai juga mulai dari barisan sini itu turun. Ini turun. Jadi ini terlihat turun, sangat turun. Ini sepertinya turun 1 cm bagian sini. Jadi kalau dari depan dia penampakannya seperti ini. Jadi sangat terlihat sekali. Itu garisnya. Itu sebenarnya keramik yang turun. Terus di sini juga di samping-samping antara dinding dan lantai itu juga sudah ada jarak. Bagian sebelah kiri ini sudah ada kayak ada selanya, padahal dulu ini rapat sekali. Ini semuanya. Dan plafon di bagian altar itu yang paling parah. Dia keluarnya itu kira-kira 4
senti, 4 atau 3 senti kira-kira, 3 atau 4 senti keluar, dan dia harus dibongkar full bagian sebelah sini karena sudah terpisah dari dinding dan juga retaknya tidak bisa disambung. Ini juga semuanya. Nah, ini bagian lantai sebelah sini dekat ke dinding kira-kira 1,20 meter, 1,20 meter atau berapa, ini yang turunnya sangat banyak. Karena ini bisa dilihat, ini jarak lantai dan dinding, pondasi dinding ini dulu di sini. Keramik ini dia di atas sini. Tapi dia sekarang jadi turunnya itu sekitar 2 ruas jari. Jadi seperti ini. Turunnya seperti 2 ruas jari sebelah sini, dan dia makin ke sana, turunnya makin dalam. Ini sudah 3 ruas jari, dan begitu semakin dia ke tengah, turun lantainya semakin banyak, semakin dalam, semakin dalam. Terus ini penampakan plafon di bagian altar itu terbongkar semua, dan menurut saya ini harus dibongkar full karena gipsum tidak bisa disambung, tidak bisa diapa-apain. Kalau dia sudah rusak ya rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, ini dudukan atap. Dia sudah pindah dari rimbal yang paling di atas. Apa ya dudukan atap itu, apa ya? Kuda-kuda atau apa? Saya kurang ngerti, tapi yang ini dudukannya, yang tadinya dia pas di rimbal atap, itu sudah tidak di tembok sama sekali. Itu artinya bahwa tembok ini bergesernya sangat banyak, karena yang harusnya sepatunya ini, atap ini, yang ini itu sudah tidak dirimbal lagi. Dia sudah jauh dari rimbal. Sebegitu kerasnya guncangannya sampai dudukan atapnya sudah tidak pada tempatnya. Itu kalau dilihat dari dekat. Ya, ini dan ini plafon yang tadinya dempet, tidak ada celahnya dari dinding, ini sudah sejauh ini. Ini sudah sejauh ini, kira-kira ini 7 atau 10 cm dari dinding. Nah, dan ini saya lihat di sana ada material yang jatuh, yang saya bilang ini penada atapnya dan dia jatuh. Satu-satunya yang jatuh yang dari atap ini, dia jatuh karena memang atapnya bergeser banyak dari rimbal. Jadi skrup-skrupnya semuanya tercabut karena getaran, dan ini jatuh mungkin berhubungan dengan ini gipsumnya. Oke. Dan ini yang saya bilang harus dibongkar penuh, bongkar total, tidak ada yang bisa disisa
karena semuanya sudah miring. Mau tidak mau dia harus dibongkar penuh total. Dan ini dinding sebelah kanan saya. Keadaannya seperti ini. Sama juga, dindingnya juga agak bergeser. Ada rongga sedikit lagi di sini. Ada rongga, dan itu yang ada rongga atau celahnya ini itu kira-kira 1 2 3 4 5, kira-kira kurang lebih 5 sampai 6 meter. Mungkin ini karena tanahnya turun, jadi keramiknya juga pada rusak. Dinding jadi ada rongganya, ada jaraknya. Nah, kalau sudah dia sampai di sini, ini memang tidak ada jarak, dan sebelah sini itu pemasangan keramiknya masih normal, masih bagus. Kira-kira 1 2 3 4,5 meter itu keramiknya bagus. Nanti sampai di sini, nanti sampai lewat dari itu ke depan, kira-kira 7 sampai 8 meter, kira-kira 7 sampai 8 meter baru lantainya turun. Dan dengan bersamaan keramiknya juga ada yang terangkat, dan dinding sampingnya itu kelihatan ada rongga. Dan sampai di sini lagi, ini dari pintu utama, dari pintu utama sampai di tiang-tiang ini kira-kira 6 meter. Itu kelihatan dia keramiknya ada rongga lagi, ada celah lagi, dan dia kelihatan turun sekitar setengah senti atau 1 senti. Ini turun lagi lantainya. Jadi lantainya ini seperti sekarang ini seperti 3 susun. Yang di depan ini normal, memang seperti dulu. Terus di sini kira-kira 4 meter, 4 atau 5 meter, 6 meter itu turun lagi. Nah, sampai di sini dia turun lagi. Jadi saya lihat dia 3 kali turun. Dan yang paling parah turunnya itu di bagian altar. Jadi memang harus dirombak. Kemudian ini semuanya retak-retaknya ini tidak terlalu parah sampai di sini. Di bawah balkon retaknya ini yang paling parah. Di bawah balkon. Kalau retak yang paling parah itu di bawah balkon dan di depan altar. Di sini pas di bawah di sini di tempat saya berdiri, di depan saya ini retak yang paling parah menurut saya. Paling parah ini dia di bawah balkon. Penampakannya seperti ini. Dan dia rongganya paling besar. Rongganya itu, celahnya itu 2 jari saya. Yang lainnya cuma satu jari saya lebarnya, ukurannya. Tapi kalau sebelah kanan di bawah balkon itu rongganya sampai 2 jari saya. Kalau saya tempel begini, dia 2, pas 2 jari telunjuk dan jari tengah. Di bawah sini lagi juga parah.
Parah ya. Ini kacanya ini sudah keluar, jatuh. Mimbarnya hancur. Ini mimbar kami hancur. Ini hancur. Tapi sepertinya ini bisa dipakai lagi. Dilempar boleh. Ya. Kita sekarang naik ke balkon. Kita lihat kondisi atap dari balkon. Karena kalau dari sini kita tidak bisa lihat, kita lihat dari atas. Ini tangganya. Ini tangga. Ini juga ada jarak sekarang. Ada rongga di sini. Ini juga parah. Ini retaknya sampai ke atas. Ya. Jadi ini ya, ini model atap dari atas. Saya berdiri di atas balkon sekarang dan dekat sekali dengan atap. Jadi atapnya itu, baja ringannya itu pada lepas dan bergeser semuanya. Kalau di depan altar tadi, di atas mimbar itu dudukan atap, dia terlihat masuk ke dalam ruangan karena dinding sebelah sana itu miring keluar. Tapi kalau dari atap dinding sebelah kiri saya ini, itu dudukan atapnya semua lari keluar karena memang atapnya yang jatuh turun, dia bergeser keluar semua. Jadi kuda-kuda yang untuk atap itu dudukannya semua lari keluar, sudah tidak di atas rimbal, semuanya di luar. Sebelah sini semuanya jatuh keluar. Ya, sepanjang sampai di sana itu semuanya di luar. Dan ini kamar. Di sini ada kamar. Kerusakannya tidak terlalu parah. Cuma gipsum yang jatuh beberapa. Lalu kemudian ini adalah dinding sebelah kanan saya. Dia juga retak. Jadi dudukan yang tadi saya cerita, dudukan atap yang saya bilang itu bergeser, yang normalnya itu harusnya seperti ini. Dia pas duduk di atas rimbal. Ini ya, ini. Ya. Tapi yang di altar dia maju ke depan, dan yang di sebelah kiri dia jatuhnya semua ke luar. Sama seperti ini juga, semuanya lari keluar. Sebelah kanan ini penampakan sebelah kanan. Saya akan sedikit maju. Nah, ini semuanya bergeser keluar. Atap kiri dan kanan semua dudukannya bergeser keluar. Jadi bisa dibayangkan betapa hebatnya goncangannya sampai atapnya semuanya bergeser. Yang ini semuanya skrupnya tercabut. Dari sini sampai di ujung sana semuanya tercabut. Jadi ini atapnya kiri dan kanan
sudah tidak pada tempatnya, khususnya baja ringannya. Kalau atapnya dia cuma seperti ini, tidak ada yang tercabut, tidak ada sampai tercabut, cuma rangkanya, rangka atapnya ini yang tidak pada tempatnya. Ya. Saya akan keluar, saya akan memperlihatkan tampak dudukan atap. Saya tidak tahu ya istilahnya apa, tapi saya bilangnya dudukan atap. Seperti ini. Ini juga retak bagian sini. Pindah nak. Retak bagian sini. Ini lanjut ke sini. Ini ya atapnya. Ini bengkok, semuanya berbeda, sangat jelas perbedaannya. Jadi ini dinding yang dari luar, memang dia belum diplester. Yang tadi, yang retaknya 2 jari saya kalau ditempel, jadi penampakannya dari luar itu seperti ini. Ini juga dulu retak, tapi sudah diperbaiki. Itu keadaan gereja kami setelah gempa.